hadir walaupun cuacanya mendung, hujan, tapi anak-anak semua dengan antusias yakin untuk datang mengajar tetap hadir pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, baiklah kita awali dengan berdoa. Satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Mungkin Ratna, teman-teman yang lain silakan. Silakan duduk. Sebelum kita mulai pelajaran, baiklah saya mau mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Tolong didengarkan namanya ya. Apriani. Hadir Pak. Aprianto. Hadir Pak. Ania. Hadir Pak. Anulia. Ada Pak. Ade Ratna. Hadir Pak. Aldo Aris. Hadir Pak. Cendana Manis. Hadir Pak. Eduarda. Hadir Pak. Fernanda. Ada Pak. Frani Christianus Atok. Gabrielo. Ada Pak. Fredericus. Ada Pak. Kemudian Rizka Gisela Clau. Hadir Pak. Oke, baik, semua hadir pada kesempatan ini. Nah, hari ini semua hadir ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks, iklan, slogan dan poster. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah mau bersemangat untuk hadir. Harus punya mimpi. Anak-anak jangan malu untuk bermimpi. Rajin ke sekolah, datang ke sekolah atau memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk jadi orang sukses. Harus bisa berangan-angan. Oh, kira-kira saya ini mau jadi apa nanti? Jangan sampai datang sekolah tidak ada tujuan akhir tidak ada. Dia harus punya mimpi untuk bisa menjadi orang yang berhasil. Nah, baik. Pelajaran kita kali ini berkaitan dengan teks, iklan, slogan, dan poster. Anda silakan lihat di slide lah. Tujuan dari pelajaran kita, materi kita kali ini, yaitu yang pertama itu nanti peserta didik anak-anak sekalian dapat menjelaskan pengertian tentang iklan, slogan, dan juga poster. Kemudian yang kedua, peserta didik anak-anak sekalian dapat menentukan ciri-ciri dan juga ciri-ciri yang terdapat pada iklan, slogan, dan poster. Masing-masing itu ada ciri-cirinya berbeda-beda tersendiri, baik itu iklan, slogan maupun poster. Kemudian yang berikut yaitu peserta didik dapat mengetahui contoh-contoh pada iklan, slogan, dan juga poster.
Kemudian ada di sini yang keempat itu peserta didik dapat menentukan isi teks iklan. Kemudian peserta didik dapat mempresentasikan isi teks iklan, slogan dan poster. Pada kesempatan ini yang kita akan pelajari yaitu berkaitan dengan 3 tujuan pembelajaran yang pertama yang ada di 1, kedua dan ketiga dengan waktu. Jadi yang kita pelajari tujuannya yang mencapai itu mulai dari pengertian, kemudian ciri-ciri dan juga contoh-contohnya. Baik. Oke, kita sama tanya. Pernahkah kalian melihat iklan, slogan maupun poster? Iklan misalnya, di mana anak sekalian pernah melihat? Televisi. Contohnya seperti apa? Siapa yang bisa? Contohnya iklan apa yang ada di televisi yang pernah disaksikan? Lihat. Iklan sampo. Iklan sampo, boleh. Nah, ada di televisi sampo itu ada pemain Cristiano Ronaldo kalau misalnya yang maksudnya. Apa lagi? Iklan tas. Iklan tas. Ada ya iklan tas yang ada di televisi ya. Kemudian masih siapa lagi? Mungkin lo ya. Bukan sikat gigi. Sikat gigi juga ada. Ada. Oke, baik. Itu contoh-contoh iklan. Nah, contoh-contoh iklannya seperti itu. Di situ dia menyampaikan informasi tentang ada yang tentang tas, sampo dan juga sikat gigi. Baik. Nanti sudah ada gambaran iklan, slogan, poster. Slogan berkaitan dengan kemudian ada poster. Poster itu sering kita lihat bahkan di sekolah juga ada poster. Itu di situ bisa lihat tentang poster kesehatan di situ berkaitan dengan wajib memakai masker. Nah, baik. Anak sekalian, sekarang semua sudah dalam bentuk duduknya dalam bentuk kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. LKPD-nya juga sudah saya bagikan ya. Silakan dilihat untuk nanti sebelum dikerjakan silakan mengikuti materi yang akan dijelaskan. Boleh mengamati yang saya jelaskan, ini juga boleh juga diperhatikan di buku cetak itu buku siswa. Oke, kita lanjut. Sekarang, Nana silakan lihat. Di sini ada 3 gambar, yaitu ada gambar 1, kedua dan ketiga. Apakah gambar 1 itu adalah teks iklan? Apakah gambar 2 itu adalah teks slogan? Dan ataukah gambar 3 ini adalah teks poster? Kita akan tentukan di bagian akhir setelah kita mengikuti proses materi dari teks iklan sampai poster. Nanti akan diketahui jawabannya. Oh, ini merupakan teks iklan. Oh, gambar 2 itu merupakan teks. Oke, bisa? Sekarang kita lanjut. Sekarang kita lihat mulai dari yang pertama yaitu tentang iklan. Nah, anak-anak, apa itu iklan? Siapa yang bisa? Oke, kelompok 2 boleh. Dulu. Iklan adalah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak untuk menggunakan atau memakai produk yang ditawarkan dalam iklan. Jadi iklan itu merupakan pemberitahuan. Pemberitahuan sama dengan adanya informasi. Itu bertujuan untuk apa? Mendorong atau membujuk, mengajak. Di situ khalayak. Khalayak itu artinya orang banyak ya. Dia membujuk banyak orang untuk apa? Menggunakan atau memakai produk tadi seperti yang tadi disebutkan oleh Ratna, misalnya sikat gigi. Nah, supaya banyak orang yang tertarik dengan memakai produk itu, sikat gigi, dan juga ada tas, dan juga ada apa tadi, sampo. Itu merupakan contoh iklan yang ditawarkan dalam bentuk iklan. Itu pengertiannya. Kemudian kita lihat pada ciri-ciri yang terdapat pada teks iklan. Ciri-ciri yang terdapat pada teks iklan. Sekarang kita lihat. Nah, teks iklan yang pertama ya, ciri yang pertama. Siapa yang bisa? Ciri yang pertama di sini teks iklan Bersifat informatif
dan komunikatif. Ya, bersifat informatif dan komunikatif. Yang kedua, Oke, yang kedua. iklan harus disusun secara objektif dan jujur. Yang ketiga, teks iklan ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, teks iklan tidak menyinggung pihak lain. Yang kelima, teks iklan menarik perhatian banyak orang. Ya, teks iklan menarik perhatian banyak orang. Nah, ini merupakan ciri-ciri kalau teks iklan mulai dari bersifat informatif, kemudian disusun secara objektif, kemudian dan jujur ya. Teks iklan membuat iklan itu tidak menipu, tidak mengada-ada. Kemudian singkat, padat, dan jelas. Nanti kita lihat singkat, padat, dan jelas seperti apa. Nanti ada saya sertakan juga. Kita lihat juga contohnya. Kemudian tidak menyinggung pihak lain. Kemudian yang terakhir itu menarik perhatian banyak orang. Ini merupakan ciri khas dari teks iklan itu menarik perhatian banyak orang. Sehingga orang bisa tertarik dengan barang atau barang yang ditawarkan. Kemudian kita lihat, ini adalah contoh teks iklan. Di situ ada gambar apa, Nona? Mobil. Mobil. Merek apa mobil tersebut? Toyota. Mobil itu merek Toyota. Kemudian di situ kira-kira apa yang ditawarkan dalam iklan itu? Tentu yang ditawarkan adalah mobil itu. Nah, di situ ada apa? Toyota termurah. New Avanza ready stock. Kemudian pasti oke. Pasti oke. Artinya dia sudah membeli pasti, membeli pasti dijamin puas. Kemudian beri hadiah tanpa undian. Ada hadiahnya juga. Nah, ini kan yang di sini berisi untuk membujuk meraih seorang untuk bisa membeli produk. Kemudian DP murah dan angsuran ringan. Kemudian proses cepat dan mudah. Setelah itu data bisa dibantu. Ini salah satu contoh teks iklan. Sebenarnya ada banyak sekali di sini. Kita lihat di sini ada banyak sekali. Ini salah satu contohnya. Ini merupakan contoh teks iklan. Contoh yang berikut di sini ada juga. Ini berkaitan dengan apa di sini? Minuman. Misalnya nanti kan dalam iklan itu ada banyak. Apa yang diiklankan? Yang diiklankan yaitu berkaitan dengan minuman. Kemudian minuman apa ini? Florida. Fresh to the top. Setelah minum pasti mengalami kepuasan. Harganya berpuasa. Kemudian kita lihat contoh yang berikutnya. Di sini ada satu bentuk lagi. Contoh teks iklan. Ya, dalam bentuk seperti ini. Iklan seperti ini biasanya kita sering lihat di mana? Kalau kamu masuk perpustakaan sering baca koran, tidak ada koran di perpustakaan kan? Ada. Pernah baca? Pernah. Model seperti ini apakah pernah kalian temui? Pernah lihat? Pernah. Ada di koran. Ini namanya iklan baris. Apa yang diiklankan? Kelihatan kan? Di situ apa yang ditawarkan? Motor di situ. Ada beberapa namanya itu. Ini yang ditawarkan motor. Kemudian lihat contoh yang berikut lagi. Ada ini kita masih di iklan ya. Ini ada lowongan pramugari yang mau melamar jadi pramugari ini, silakan. Ada iklankan juga di sini. Kemudian ini contoh teks lain. Kemudian ini contoh teks iklan yang berikut ini yaitu berkaitan ini apa yang diiklankan di sini? Handphone, HP merek apa? Samsung. Iklan. Di televisi juga mungkin ada iklan. Ada juga salah satu jenis ini. Contoh, salah satu iklannya berjenis seperti ini, namanya pengumuman. Pengumumannya seperti ini. Ya, ini berkaitan dengan berita duka. Tidak kenal ya ini almarhum ayah dari bupati kita ya, yang baru meninggal. Ini salah satu contoh iklan pengumuman. Karena nanti isi informasi. Ini contohnya. Kemudian
Itu dari sekian banyak contoh-contoh itu tentara sekalian bisa mengerti bahwa oh ini merupakan iklan. Jadi kita lihat lagi slogan itu bentuknya seperti apa. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Lanjut. Kita masuk pada bagian yang kedua yaitu slogan. Slogan itu apa? Siapa yang bisa coba? Ya. Slogan adalah sebuah Moto. moto yang dipakai dalam berbagai konteks, baik konteks sosial, agama, politik, pendidikan, lingkungan hidup, maupun kesehatan. Maupun kesehatan. Jadi ya teks slogan itu sama dengan moto. Ada di situ baik itu konteks komersial itu kemudian agama, politik. Nah, sekarang sampai pada di situ maupun kesehatan slogan. Kemudian berikut tujuan dari slogan itu apa? Siapa yang bisa? Mungkin yang lain. Ya, bisa. Slogan bertujuan untuk menyampaikan informasi dan memengaruhi pandangan serta pendapat orang terhadap informasi tersebut. Ya. Slogan bisa dipasang di ruangan tempat umum atau tempat strategis lainnya. Ya, slogan itu biasa itu tujuan untuk menyampaikan informasi sama dengan iklan dengan para serta pendapat tersebut. Biasa dipasang di ruangan, tempat umum dan tempat strategis. Itu kita lihat ciri-cirinya, ciri-ciri daripada teks slogan. Yang pertama, kalimat harus menarik. Yang kedua, kalimat pendek. Ketiga, kalimat mengetahui. Keempat, kalimat menjelaskan visi dan tujuan. Kemudian kalimat bersifat persuasif, singkat dan jelas. Persuasif itu apa persuasif? Membujuk, mengajak. Itu ciri-cirinya, dari menarik, pendek, boleh dipahami. Sekarang kita lihat contohnya seperti apa. Contoh daripada ini dia. Contoh teks slogan. Sekolahku hijau, sekolahku sehat. Jagalah kebersihan. Kebersihan pangkal kesehatan. Dalam itu apa yang diinformasikan? Ini beda ya. Ada dua gambar ya. Satu gambar, dua gambar. Pertama itu berkaitan dengan slogan. Itu ada berkaitan dengan lingkungan. Di situ ada gambar seorang anak menemukan sampah plastik, kemudian diletakkan mau dibuang di kotak sampah. Di situ istilahnya sekolahku hijau, sekolahku sehat. Jadi silakan. Kemudian yang berikutnya itu salah satunya itu membaca adalah membuka jendela. Apa yang diinformasikan di situ? Tentang membaca. Intinya dia untuk mengajak anak-anak mengajak orang untuk bisa niat untuk bisa membaca dan niat bacanya bisa bertumbuh. Kemudian ya berkaitan dengan membaca dan dengan membaca banyak ilmu pengetahuan yang didapat dan ada manfaat buat membaca itu banyak sekali. Kemudian ada contoh yang berikut lagi masih ada. Nah ini berkaitan dengan slogan kesehatan. Itu ada hidup bersih, hidup jadi sehat. Jangan lupa itu contoh slogan kesehatan. Kemudian yang di sampingnya itu berkaitan dengan pendidikan. Sukses bisa diraih jika diusahakan terjadi. Tidak ada usaha, tidak akan bisa jadi apa-apa. Malas datang sekolah, tidak akan bisa jadi apa-apa. Tidak akan terbawa terus sampai kamu tinggal di SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Jadi harus ada usaha untuk bisa menjadi orang yang sukses. Itu belum mencontoh teks
slogan. Kemudian yang berikut kita lihat di sini adalah yang terakhir, yaitu berkaitan dengan poster. Poster itu apa? Mungkin dari kelompok Ratna. Poster di ini. Siapa yang bisa? Poster merupakan adalah ya, boleh buat baca. Teks poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang ditulis di atas kertas atau papan cukup besar dengan huruf cukup besar dan warna mencolok. Tujuannya agar mudah dibaca dari jarak jauh. Ya. Teks poster digunakan sebagai alat untuk mengiklankan sesuatu, alat propaganda dari poster, serta maksud-maksud lain untuk menyampaikan berbagai pesan. Ya. Jadi teks poster itu adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Plakat itu biasanya berisi maknanya berisi tulisan dan gambar. Plakat. Kamu jangan sampai pikir kok berakat, bukan berakat. Plakat itu maknanya sudah beda. Plakat. Saya pernah mengajar dan hasilnya pernah ada dari penyebutnya dengan berakat. Plakat selalu itu. Plakat itu tulisan yang berisi disertakan gambar pada poster, pada latar yang berbentuk ukurannya lebih besar. Biasanya dipasang di tempat umum, di pinggir jalan, sehingga menarik minat itu. Nah itu biasa dipasang. Kalau kamu ke ibu kota kabupaten, biasa sering ditemui dipasang di lapangan umum, bahkan di depan kantor bupati itu bisa kamu lihat ada satu poster besar di situ berkaitan dengan ada dulu itu ini poster gambar presiden. Di situ ada tulisan mengajak untuk menanam 1001 pohon. Lalu ada gambar presiden itu. Tapi sekarang sudah tidak lagi, sudah begini. Oke, baik. Itu berkaitan dengan penelitiannya, yaitu terus sudah. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri teks poster. Ini. Mulai dari pertama itu desain grafis teks poster membuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Kemudian teks poster biasa ditempel di dinding, tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya. Itu bisa dilihat dengan sifat mencari perhatian mata. Jadi mulai dari itu mereka akan saya sebagaimana mungkin agar bisa dibaca. Mulai dari komposisi itu misalnya warna dan tulisannya harus sesuai sehingga ketika orang lain lewat bisa membaca dengan jelas. Jangan sampai tulisannya tidak bisa terbaca, gambarnya jelas, tulisannya apa yang ditulis. Itu didesain sebagaimana mungkin agar bisa dibaca dan bisa dipahami oleh orang yang membaca. Kemudian teks poster biasa dibuat dengan warna-warna ini seperti tadi. Kemudian bahasa singkat dan jelas. Teks poster sebaiknya disertai dengan dan yang terakhir, teks poster dapat dibaca sambil lalu. Nah, itu maksudnya lewat. Oke, itu berkaitan. Contohnya, kita lihat contohnya. Ada di situ ada. Kemudian ada contoh yang ini berkaitan. Carilah ilmu sampai di penghujung dunia. Ini bisa dibayangkan bahwa dia lebih besar dan ditempel di tempat umum. Contoh-contoh. Kemudian yang berikut ini teks poster yang berikutnya. Ada beberapa jenis lagi, ada teks poster itu masih dibagi lagi. Ada ini jenis ini, tapi itu nanti akan dibagi pada pertemuan ini. Ini salah satu. Nah ini jenis teks poster penerangan berkaitan dengan cek listrik sebelum mudik. Kemudian ini berkaitan dengan lomba cipta puisi teks poster sini pengumuman. Kemudian, nah selesai. Ini berkaitan dengan. Kemudian kita kembali ke awal tadi. Selesai kita lihat sudah kita bisa bedakan bahwa yang paling awal kan. Yang pertama itu merupakan teks iklan. Yang kedua adalah teks slogan dan yang ketiga adalah teks poster. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari kita mengikuti materi kita terakhir,
silakan melihat kembali KPD yang sudah dibagikan, KPD yang telah dibagikan. Nah, silakan dilihat di situ ada 2 kegiatan ya, 2 kegiatan berkaitan dengan di situ ada ya. Di situ silakan lihat. Silakan lihat ya. Berkaitan dengan di situ yang pertama itu cermatilah iklan layanan masyarakat di atas. Ada gambar kan di situ, ada gambar iklan. Nah, kemudian di situ silakan menjawab mulai dari hal apa yang diiklankan, apa yang diiklankan dalam di situ, di gambar itu. Kemudian pesan apa yang ingin disampaikan dalam gambar tersebut. Kemudian apa tujuannya. Kemudian di mana kamu sering menemukan iklan tersebut. Itu dikerjakan. Itu untuk kegiatan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu silakan diskusikan bersama kelompok itu tentang informasi isi dan pesan. Di situ ada gambar. Informasi isi pada gambar iklan itu apa? Silakan isi. Pesannya apa? Kemudian di gambar yang kedua ada iklan, ada slogan. Nah, itu informasi isinya apa? Kemudian pesannya apa kira-kira? Silakan didiskusikan. Kemudian poster juga sama, sudah ada di situ. Masing-masing kelompok silakan diskusikan. Ya. Silakan dikerjakan. Mulai 2 kegiatan. Silakan dibahas bersama teman-teman. Ditulis. Dikerjakan sekarang ya. Ada ya. Silakan dikerjakan. Belum paham silakan dikerjakan. Hal apa? Kalau dilihat baik-baik, disimak baik-baik gambar itu, di situ apa yang di belakang itu berkaitan dengan selamatkan gigimu dari kuman, selamatkan gigimu dari kuman. Bisa dikerjakan kan? Bisa. Ada kesulitan silakan ditanyakan. Bisa ya? Sudah? Sudah? Ada yang sudah? Jadi tadi sudah saya bagikan dari awal ya. Itu sudah bisa. Nah, kelompok yang sudah bisa presentasi. Kelompoknya Ratna sudah boleh? Jika sudah bisa dipresentasikan ya. Waktu kita masih 10 menit lagi ya. Ya, sudah kelompok 2 sudah. Ya. Kelompok 3 ya, kelompok 3. Kelompok 1 ya. Baik. Saya minta coba kelompok 2. Coba mulai di situ dia tanya tentang hal apa yang digunakan. Nah, di situ
itu iklannya itu berkaitan dengan isinya ya. Mungkin ya, silakan Ustaz. Ini bisa berdiri Pak. Ya, boleh. Yang lain coba perhatikan. Yang misalnya memiliki mau menanggapi, silakan ditanggapi apa yang oke. Untuk kamu silakan. Hal apa yang diiklankan? Jawab, hal yang diiklankan yaitu berkaitan dengan kesehatan pada gigi. 2. Apa pesan yang disampaikan pada iklan tersebut? Jawab, pesan pada iklan tersebut yaitu mengajak orang tua untuk selalu mengingatkan pada anak-anak selalu menjaga kesehatan pada gigi. 3. Apa tujuan pemasangan iklan tersebut? Jawab, tujuan agar anak-anak terhindar dari rasa sakit gigi. 4. Di mana kamu sering menemukan iklan tersebut? Jawab, sering ditemukan pada papan informasi di puskesmas. Biasa sering itu. Mungkin ada teman kelompok lain yang mungkin mau menanggapi atau memiliki jawaban lain. Boleh kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Hal apa yang dilakukan? Jawab, hal yang diiklankan yaitu tentang gigi dan cara merawatnya. Ya. 2. Apa pesan yang disampaikan pada iklan tersebut? Jawab, pesan dan pada iklan tersebut yaitu mengajak kita untuk rajin dalam merawat gigi dengan rajin menyikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. 3. Apa tujuan pemasangan iklan tersebut? Jawab, tujuan agar gigi tumbuh dengan sehat. 4. Di mana kamu sering menemukan iklan tersebut? Jawab, sering ditemukan pada papan informasi di rumah sakit dan puskesmas. Jadi kelompok 1 hanya tadi apa untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Intinya bahwa rapor tersebut tidak bergeser dari apa yang diiklankan. Oke, sekarang kita lanjut ke mungkin sudah ke kegiatan yang kedua, kelompok yang kedua berkaitan mungkin kelompok yang belum membahas yaitu kelompok 1. Ya, mungkin ya, silakan. Slogan dan poster isi informasi isi tempat sampah menjadi tempat untuk menampung sampah, membuang sampah pada tempatnya sangat penting. Pesan iklan dengan membuang sampah pada tempatnya dapat membuat kita terbebas dari penyakit dan juga banjir. Ya, ini apa untuk kelompok 1? Baik, karena seperti kita ditunjukkan, baik. Semua jawaban yang disampaikan itu benar, tidak semua dari apa yang diiklankan, baik itu iklan, berkaitan iklan, dan juga ada poster maupun slogan. Setelah mengerjakan KPD di sini, setelah kita mengikuti proses kegiatan kita ya, mengikuti materi kita pada hari ini, anak-anak sekalian mungkin siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini, mungkin dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 yang bisa menyimpulkan. Ini kelompok 2 boleh menyimpulkan mulai dari apa iklan, slogan maupun poster. Boleh. Ya, boleh. Ratna mungkin bisa. Ya, berdiri. Silakan
selanjutnya, 1. Teks iklan bersifat informatif dan komunikatif. 2. Teks iklan harus disusun secara objektif dan jujur. 3. Teks iklan ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. 4. Teks iklan tidak menyinggung pihak lain. 5. Teks iklan menarik perhatian banyak orang. Oke, baik. Ini apa sih kelompok itu yang menjadi kesimpulan kita ya, bahwa dalam teks iklan itu berisi ada rujukan untuk bisa menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian juga ada ciri-cirinya di situ, tadi sudah disebutkan oleh. Mungkin ada kelompok lain, mungkin kelompok 1 berkaitan dengan iklan, mungkin bisa disimpulkan. Ya, iklan. Atau kelompok 3 berkaitan dengan slogan maksudnya. Ya, kelompok 1 boleh. Teks slogan adalah sebuah moto yang dipakai dalam berbagai konteks, baik konteks komersial, agama, politik, pendidikan, lingkungan hidup, maupun kesehatan. Slogan berbentuk kata atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan. Ciri-ciri teks slogan: 1. Kalimat menarik. 2. Kalimat pendek. 3. Kalimat mudah dipahami. 4. Kalimat menjelaskan isi, misi, dan tujuan. 5. Kalimat bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Ya, baik, berapa kelompok. Nah, baik anak-anak, semua yang disimpulkan itu benar ya, baik itu kelompok 2 maupun kelompok 1 itu sudah benar. Nah, selanjutnya untuk materi kita pada pertemuan yang berikut itu kita akan melanjutkan ke tujuan pembelajaran yang keempat dan yang kelima, yaitu yang berkaitan dengan menentukan isi teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian dari situ kita yang selanjutnya itu mempresentasikan isi teks iklan, slogan, dan poster. Itu akan kita pelajari pada pertemuan yang berikut. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, anak-anak? Tidak? Jelas? Yang banyak. Ini sudah mengetahui mulai dari pengertian, ciri-cirinya, sampai pada contoh-contohnya, baik itu iklan, slogan maupun poster. Bisa membedakan. Baik ketika kalian jalan, lihat sesuatu, oh ini merupakan iklan, bisa sampaikan di orang tua atau teman-teman lain yang mungkin tidak mengetahui. Gambar yang besar di pinggir jalan, mungkin kamu jalan dengan adik, oh ini adik, ini merupakan poster. Karena mungkin adik tidak tahu, oh, gambar besar ini apa, bisa disampaikan. Ya baik, kita sudah begitu pelajaran kita hari ini, dan saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Dan mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini, saya minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada pagi ini. Silakan yang ditugaskan untuk doa, boleh. Teman-teman yang lain silakan.
Baik, selamat pagi semua. Silakan duduk. Terima kasih, Pak.